Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai poin-poin penting dari episode ketiga di serialnya Oshinoko yang baru aja itu tayang kemarin di aplikasi Beastation. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, yang pertama itu mengenai Arima Kana. Ya, pada episode ketiganya itu sendiri kita dikasih tahu nih kalau ternyata Arima itu masih saja berlatih peran meskipun jobnya itu sudah tidak sebanyak dulu waktu dia itu masih jadi artis cilik gitu kan. Ya, karena memang si Arima ini tuh adalah orang yang pekerja keras gitu kan. Bahkan sejak ia bertemu dengan si Aqua waktu kecil, ia sudah merubah sikapnya yang arogan menjadi orang yang peduli dan care terhadap lingkungan tempat kerjanya. Ya, seperti kata Pak Sutradara Gotanda, jika kita tidak bisa menghargai rekan kerja, maka tidak akan ada lagi yang mau bekerja sama dengan kita gitu kan. Apalagi di dunia industri hiburan itu sendiri gitu, yang mana ya banyak banget tuh sikut-sikutannya gitu kan. Ya, intinya si Kana sekarang ini tuh udah menjadi pribadi yang baru, meskipun dunia industrinya itu sendiri tuh tidak pernah berubah gitu kan. Dimana usaha dan kebaikan Arima hanya digunakan sebagai orang yang rela melakukan apapun untuk bisa tampil di depan kamera. Bahkan rela melakukan job desk di luar tanggung jawab karena itu sendiri gitu kan, sebagai seorang aktor, seperti mencari talent yang ingin bergabung ke program miniserisnya dengan upah yang sangat rendah untuk seorang artis berbakat seperti Arima Kana gitu. Nah, yang kedua itu mengenai masa kecil Aqua yang tidak terlalu ceria ya. Ya, sejak kematian dari Ai Hoshino, senyum tulus Aqua tuh kini sudah berubah menjadi saldo dana. Bukan. Maksudku tuh Aqua tuh sudah jarang tersenyum lagi dan terus-terusan menghabiskan masa kecilnya itu dengan usaha untuk membuka kode sandi HP-nya si Ai. Dengan tujuan untuk bisa menemukan petunjuk mengenai ayahnya gitu kan. Ya, ngomong-ngomong soal kode 45510 gitu kan, yang merupakan kode sandi yang dipakai Ai berdasarkan nama depan dari para pendiri B Komachi generasi pertama. Dan tentu saja hal tersebut itu menggunakan pelafalan dalam bahasa Jepang. Dan angka tersebut itu juga menjadi kode untuk cerita pendek lainnya dari sang autor Akasa Sensei itu sendiri gitu kan, yang merujuk kepada lagu idol yang dibawakan oleh Yoasobi. Nah, Aqua sendiri butuh waktu setidaknya itu 4 tahun untuk memecahkan kode tersebut. Gokil emang. Lalu yang ketiga itu adalah mengenai kemunculan salah satu karakter penting di serialnya Oshinoko untuk kedepannya. Ya, orang tersebut itu adalah Melt Narushima. Yang mana sama seperti Arima, Melt akan berubah menjadi aktor besar di kemudian hari. Dimana hal itu sendiri itu dipicu dengan pertemuannya dengan Aqua di masa sekarang. Ya, Melt adalah tipe aktor yang akan terus berusaha belajar untuk menjadi lebih baik. Bahkan ia yang terlihat sebagai figuran saat ini tuh akan menjelma menjadi salah satu aktor muda berbakat di kemudian hari. Dan tentu saja hal tersebut itu nantinya akan bisa kita lihat pada arc dari Tokyo Blade yang harusnya itu ada di season keduanya, kalaupun ada nantinya gitu kan. Dan yang terakhir itu mungkin adalah Easter egg mengenai komik Sweet Today gitu kan, yang Ruby dan Aqua itu baca, yang juga pernah ada di serialnya Kaguya-sama gitu. Yang mana menandakan kalau kedua serial tersebut itu baik Kaguya maupun Oshinoko itu berada di universe yang sama gitu. Nah, dari semua hal yang terjadi di episode ketiganya kemarin, ambisi Aqua untuk membuat Arima itu kembali lagi bersinar adalah hal yang paling keren sih menurutku gitu kan. Dimana Aqua itu sudah muak banget tuh dengan apa yang para staff produksi ini tuh lakukan terhadap si Arima. Dimana hal tersebut itu memang sering sih kita temui di tempat kerja gitu kan. Dimana jika kamu masih bisa dipakai, kamu akan digunakan sampai habis gitu kan. Dan jika sudah tidak dibutuhkan lagi, kamu akan dibuang begitu saja gitu. Nah, mungkin itu sajalah dulu mengenai review singkat mengenai episode ketiga dari serialnya Oshinoko, dan itu adalah poin-poin yang mungkin bagiku tuh menarik tuh untuk dibahas gitu kan, dimana tentu saja isinya itu rada-rada spoiler sih sebenarnya gitu kan. Nah, bagian mana yang kalian suka di episode ketiga dari serialnya Oshinoko kemarin? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.